Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, informasi yang ingin saya bagikan kali ini adalah terkait dengan ujian nasional Bapak Ibu. Menteri Pendidikan akan kaji penerapan kembali ujian nasional. Nah, pertanyaannya adalah haruskah ujian nasional UN diadakan lagi? Baik Bapak Ibu, sepertinya terkait dengan ujian nasional ini yang berkembang di masyarakat ini kan pro kontra Bapak Ibu. Berbagai alasan tentu. Yang kontra dalam artian yang ingin dihapuskan begitu, tentu ada alasannya. Yang tetap untuk dijalankan juga ada alasan-alasannya. Jadi masing-masing memiliki alasan. Baik Bapak Ibu, nanti disimak ya paparannya, jangan di skip sampai selesai ya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Sebelum nanti kita paparkan terkait dengan judul yang saya sudah ambil tadi Bapak Ibu, mohon saya minta izin kepada teman-teman guru, teman-teman yang setia dengan channel ini Bapak Ibu, untuk meminta tanggapan ya Bapak Ibu. Nanti silahkan nanti tanggapi obrolan kita Bapak Ibu. Boleh berkomentar, memberi masukan, saran, rekomendasi, referensi terkait pro kontra diadakan kembalinya ujian nasional. Nanti Bapak Ibu boleh berbicara dampak ya, kemudian boleh berbicara tentang tujuan, kelebihan dan kekurangannya, kemudian mekanismenya baiknya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, masukan Bapak Ibu sangat berharga ketika kebijakan akhir dari UN ini akan ditentukan. Jadi mudah-mudahan melalui channel ini Bapak Ibu nanti bisa berkontribusi dan tentu memberikan masukan kepada pemerintah terkait pro kontra adanya pemberlakuan ujian nasional. Jakarta ya Bapak Ibu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Pak Muti melakukan pengkajian ulang terhadap ujian nasional. Menyikapi rencana tersebut, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah ya Saifudian, mengatakan usulan terkait penerapan kembali UN harus dikaji secara mendalam. Sekali lagi, usulan terkait penerapan kembali UN harus dikaji secara mendalam, serta mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi psikologis peserta didik. Yang jelas, kesejahteraan psikologis anak juga harus jadi pertimbangan yang penting. Jangan orang tuanya yang sebenarnya semangat ada UN supaya anaknya belajar sendiri. Kan itu tanggung jawab kita. Artinya harus balance antara orang tua dengan anaknya, begitu Bapak Ibu. Menurut saya dua-duanya juga ada alasan sih begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini sekedar cerita ya Bapak Ibu nih. Nah, ketika ujian nasional diberlakukan kan menuntut anak untuk belajar sungguh-sungguh. Bagaimana caranya agar bisa lulus juga. Ya, kemudian ketika kemarin-kemarin ujian tidak ada ujian nasional, anak berpikirnya ya mungkin sedikit santai, artinya toh pada akhirnya juga akan lulus gitu kan. Ya, tidak usah belajar bagi yang malas begitu. Tentu ya ini akan menjadi sebuah pilihan yang menurut saya dua-duanya sih juga rasional ya, masuk akal. Tetapi paling tidak ya, kedua pendapat tadi juga ada benarnya juga gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Selain itu, Hetifah juga mengatakan seringkali terjadi kecurangan-kecurangan ya pada saat UN diterapkan. Betul, saya selaku pendidik Bapak Ibu merasakan itu gitu ya. Ada saja gitu ya. Memang mungkin tidak semua ya. Jadi guru berlomba bagaimana caranya agar muridnya bisa lulus. Mungkin ini berbagai cara ditempuh gitu ya. Dan itu ada ya, terjadi di lapangan. Tetapi tidak semua juga ya, tidak semua juga begitu gitu ya. Biarkan anak alami apa adanya, hasilnya sesuai dengan apa adanya begitu. Hanya resikonya mungkin ada siswa yang mungkin tidak lulus gitu. Tetapi kan itu ketika ada siswa yang tidak lulus kan akan menjadi beban juga bagi sekolah gitu ya Bapak Ibu.
Nah, ini juga harus dipahami oleh orang tua ya, harus dipahami oleh masyarakat gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Tetapi begini, kalaupun UN diterapkan kembali, ujian nasional yang diterapkan kembali, mungkin lebih kepada perannya, fungsinya untuk apa dulu? Apakah hanya untuk mengukur kualitas di satu pendidikan atau memang benar-benar mengukur untuk penentuan kelulusan? Nah, tapi kalau saya tangkap gitu Bapak Ibu, sepertinya banyak yang keberatan apabila ujian nasional ini penentuan kelulusan. Tapi kalau untuk mengukur mutu kualitas di satuan pendidikan tertentu, itu saya pikir tidak masalah gitu. Nah, silakan nanti yang punya kebijakan, yang punya kepentingan masyarakat apa namanya para para pejabat di sana yang punya kebijakan Bapak Ibu untuk mengambil yang sebijak-bijaknya, mengambil keputusan yang seadil-adilnya begitu. Agar tadi hak-hak anak untuk kemerdekaan apa namanya kebebasan berpikir juga terlindungi, kemudian mengurangi tekanan, ancaman psikologis dan lain-lain juga akan lebih diperingan ya Bapak Ibu, karena bukan tidak mungkin ketika menghadapi ujian nasional banyak anak yang stres, banyak anak yang apa ya mungkin merasa terbebani ya dengan adanya ujian nasional ini sebagai penentu kelulusan. Kalau tidak belajar nanti seperti apa hasilnya, dan kalau tidak lulus bagaimana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada diri anak sehingga anak merasa tertekan. Nah, jadi kalaupun nanti diterapkan fungsinya apa dan bagaimana isinya, apa yang dites dan manfaat dan pemanfaatannya untuk apa, nah itu yang perlu dikaji lagi. Petisi menolak ujian nasional pun ramai disampaikan, gerakan masyarakat menyoroti keresahan yang muncul di publik ya usai kajian ulang terhadap UN sedang dilakukan. Banyak pihak menolak atas pengkajian yang bisa saja menjurus pada penerapan kembali UN setelah dihentikan sejak 2021. Kalau 2001 mungkin pada masa Covid sebenarnya ya Bapak Ibu. Menolak diadakan UN sebagai ujian terstandar yang menentukan kelulusan murid dan seleksi penerimaan peserta didik baru. Itu memang sebenarnya tidak boleh terjadi seperti itu ya. Tulis pernyataan aliansi pendidikan baik dalam laman petisi yang dirilis di 1 November 2024. Hingga Senin siang ya 4 November petisi tersebut telah mengumpulkan lebih dari 1.000 tanda tangan. Jumlah ini terus bertambah dalam waktu ke waktu ya, dari waktu ke waktu. Desakan penolakan itu disampaikan untuk siapa? Untuk Komisi 10 ya. Kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi ya, itu juga kena sasaran protes gitu ya, artinya desakan penolakan disampaikan pada beliau-beliau. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan tadi itu bisa memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, dengan guru-guru yang hebat Indonesia akan menjadi kuat ya. Baik, informasi itu yang dapat saya bagikan Bapak Ibu. Apapun nanti keputusan pemerintah, pasti itu yang terbaik. Pasti itu yang terbaik ya Bapak Ibu. Dengan berbagai pertimbangan, berbagai dari masukan-masukan, itu akan menjadi bahan ya bagi mereka untuk penentuan satu kebijakan. Kita berdoa saja, mudah-mudahan aman-aman saja, baik-baik saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.